Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ayo, oh malah dilanjut malah. Iya, Iwan. Udah. Ngapa lu? Cengenges. Selamat malam. Selamat malam. Kembali lagi dengan kami tim Kasih. Oke. Baik teman-teman, untuk malam hari ini kita melanjutkan eksplorasi seperti biasa ya. Terus yang Coba Pak. jadi gitu. Ayo. Jadi kita mau melanjutkan seperti puisi Bang. Wis. Udah. Habis itu serius ya, latihan. Kita memang Oh, lagi ditungguin ini mau. saya bukan gitu Mas. Iya. Nanti gantian yo. Iya. Iya. Awas Bu. Awas tuh. Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam teman-teman. Jumpa lagi dengan kami tim Kasih. Masuk. Oke, jadi malam hari ini kita melanjutkan eksplorasi untuk mencari sisik emas ya. Nah. Jadi malam kemarin itu tim Kasih itu hasilnya itu kelombon sama pepeng, Agus pepeng. Lanjut. Gus gitu. Gus. Aku ngopo janji ngapa mulu. 350 Anjong. melayang. Sebenarnya bukan kelombon sayang. Apa? Kena calo. Kena maklar. Kena kelar. Jadi sisiknya sudah kita punya melalui Mas Trimo atau yang saya judulin Dewa Mapok itu. Dan ternyata Mas Trimo itu menemukan sisik itu di sebuah batu, namanya batu clear. Dan ternyata sisik itu mempunyanya Mas Agus Pepeng itu teman-teman. Bukannya mendapatkan solusi, malah mendatangkan sebuah masalah. Ya udahlah, memang semua itu adalah bagian dari perjalanan ya. Ya tetap bersyukur apapun yang terjadi. Cuma yang menjadi pertanyaan, kok ada ya yang kayak Mas Agus itu yang sebentar-bentar didenda. Oh, lihat minta didenda. Dulu saya nggak separah itu, Dek. Minta denda ya kok. Kamu inget nggak saya? Bibirnya mengo kayak apa? Gagah Ini banget. saya hilang, nggak mau takut pulang. Takut pulang istri. Gara-gara apa coba? Gara-gara apa yuk? Songong. Kalau yang ini tuh gara-gara fosil saya nampol sama si Poci Ya, sama yang bidinya hilang itu gara-gara si kuntilanak itu loh Mas. oh ya, kuntilanak ya. Terus sama ininya nih Dapat hilang ya gara-gara melihat wujud hitam. Nah itu sampai Johan tuh dulu katanya kalau saya atom itu bau kentut. Kakak lah Mas. sekarang udah nggak nakal lagi ya. Ya, Nakal. Takutnya kan dasnya yang hilang loh. bukan ini das meja. Ya oke teman-teman ya. Setelah setahun lamanya kita tidak berjumpa dengan yang sengak-sengak, dan tadi malam kita berjumpa. Bukan tadi malam, kemarin malam ya. Dan alhamdulillah pulang dengan keadaan terluka tapi selamat, insya Allah udah mulai membaik ya. Jadi
Malam hari ini kita tidak tahu arah tujuan itu kemana teman-teman, dikarenakan bingung ya. Sisik yang tinggal satu itu kita mau cari kemana? Ya saya putuskan kita berangkat saja explore, siapa tahu kita mendapatkan informasi-informasi yang nantinya akan kita kumpulkan akan menjadi kuat dan kita eksekusi. Ya minta doanya saja teman-teman, semoga semuanya diperlancar, dipermudah dan seperti temukan sehingga si Yuyun ini bisa terselesaikan. Kita cari yang baru. Bosen kan Yuyun? Jujur aja tuh penonton. Yuyun terus. Oke teman-teman, itu saja ya kurang lebih. Intinya jangan lupa untuk sholat, yang sedang sakit semoga diangkat penyakitnya. Amin. Ya intinya semuanya yang terbaik lah, doa terbaik untuk teman-temanku semuanya. Kami juga tim kasih harus pos dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tim kasih. Dia kok madang orang kan? Lagi masih coba mbak dibuka. Ya, itu saya tak dulu mas. Astagfirullah. Enggak peka ya mas. Kan kameranya dinyalakan nama. Udah ini udah dinyalain. Oke teman-teman, saya jalan dari sana, ujung sana sampai arah sini. Sebenarnya saya telinga saya risih banget ya mendengarkan orang menangis, merintih kesakitan, dan ternyata sumber suara itu terpusat pada sini teman-teman. Di sini. Yaitu sosok wanita masih muda, dia sedang duduk di situ. Malah menatap kita. Blur. Tadi kelihatan apa kan? Kelihatan apa? Ada yang apa? tadi enggak, kalau wujud belum bisa nampak ya. Sebenarnya ini belum kuat ya. Apa namanya? Korin kayaknya. Di mana nih sama apa lu? Dia menatap kita. Begini enggak saya apa? Printing. Ada darah di bagian dada sini. Oish. Blur lagi tadi. Sebelah mana coba Mas dibantu? Penonton takut penasaran kan? Oke teman-teman, coba fokus ke jari saya. Ini ada dahan apa? Bambu 1, 2. Saya zoom ini. Ya. Yang ini apa Mas? 1, Iya. 2, Iya. di tengah-tengah duduk termenung di sini. Mungkin teman-teman yang ada hitam-hitamnya ini. ya, mungkin teman-teman Blur. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Aduh. Terus. Nah, saya coba fokusin. Ya, teman-teman, mohon maaf ya. Ini benar-benar. Aduh, nggak bisa dong Mas. Hah? Nggak bisa fokus. Sabar. Astagfirullah. Coba gimanain coba deh. Mohon maaf teman-teman. Ini kan di antara pohon yang kecil ini kan. Iya. Mungkin teman-teman di rumah bisa merasakan ya. Kalau Ya, yang biasanya yang punya itu ya tentunya bisa lah. peka lah ya. Terus, itu di sini kalau saya sendiri sini kurang. Karena kamu sering makan kenyang kan. Oh gitu ya. Saya kok kenyangan tadi ini tadi mas. Mungkin. Itu hanya istilah kias dulu bah. Kias kan. Masih kecanduan sega ya nggak tembus bah. Saya tadi makan 2 kali loh. 2 pagi kamu loh. Aku nggak lihat ya. Kamu makannya kebanyakan loh. Sebenarnya sampai lagi dik. Loh, ini bukan celeng mas. Celeng. Ya amur kamu apa punya sel. Serong. Ya luak pereng loh sel. Hah? Luak pereng. Dia menatap kita ya dengan tatapan yang sangat tajam. Penting. Bukan celeng sih mas, mas. Kalau celengnya lari sel. Kenapa saya sangat tertarik dengan makhluk ini? Suaranya sampai ke ujung sungai itu loh tadi loh. Benar-benar keras banget ya. Ada kaitannya sama sisi itu enggak mas? Kalau enggak ya tinggalin aja sih mending biar menyingkat waktu.
Ya memang ini mungkin hanya jengkol ini ya. Untuk masalah fisiknya enggak, cuma kenapa hati saya ini tertuju banget dengan terenyuh lah. Ya namanya kasihan melihat makhluk seperti itu sih, bagaimana ya. Apa kita ajak itu aja komunikasi? Nggak apa-apa. Itu nggak bisa. Masalah saya. Kamu terus. Oke teman-teman, coba dibantu cek ya, saya kok kurang gitu loh. Emang agak merinding-merinding, cuman masih kurang. Ya, oh. Ih, kenapa ini Bang Marsal, kenapa lo? Masuk. Masa sampai mencicil gitu loh? Mas, ini mas. Ya udah santai Bang, tenang. Ini hanya masuk. Ya, kasihan ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah bisa menjawab salam saya? Tatapannya tajam banget ya. Saya melihatmu. Sepertinya kau sangat merasakan kesakitan. Tangisanmu, rintihanmu terdengar di mana-mana. Justru membuat saya penasaran sebenarnya apa yang terjadi pada dirimu dan siapa dirimu sebenarnya. Apakah kau bisa menjawab? Apakah kau bisa menjawab pertanyaan dari saya? Saya bantu. Astagfirullah, merinding gak apa? Ngomong besok mas. Bisa-bisa ini. Siapa nama Anda? Mela. Nama yang bagus. Mbak itu agak ditekakin Mbak. Di Mbak tadi duduk aja biar enak ini takutnya. Sebenarnya apa yang terjadi pada dirimu Mela? Coba sih, atau ngomong Mbak saya. Aduh, tenang, saya ketawa lu mas. Mbak Mela, tak ditahan Mbak. Ini rotot. Gimana Mas? Saya tahu soal gimana maksudnya. Coba Mbak Baik diajak. Wah, Mbak Mela. Kenapa lu bisa? Kenapa lu Mbak? Di situ mendesak lu. Nangis ketawa. Nanya dapur lu. Berkaca-kaca matanya itu Mas. Ayo. Nggak bisa bedain ketawa nangis Mas. Mela. Bisa kau ceritakan apa yang terjadi pada dirimu? Mungkin saja jika engkau bercerita, kami bisa membantumu walaupun itu sedikit. Tenang. Nanar banget itu loh. Dulu saya hidup bahagia.
Ya, penuh bahagia. Terus kenapa? Saya bahagia hidup bersama orang tua saya. Mereka menyayangi Nela. Tapi semuanya hilang setelah Nela mengagumi laki-laki. Baik. Terus apa sebenarnya yang telah terjadi setelah kau mengagumi laki-laki? Dia sangat tampan. Dia sangat lembut kepada Nela. Nela sayang sama dia. Sudah mas. Sabar Mbak. Siapa yang terjadi? Dia lembut. Dia menyayangi Nela. Apa yang Nela mau, dia berikan. Karena dia sangat sayang kepada Nela. Nangis sampai nangis teman. Nela berikan semuanya, bahkan harga diri Nela saya berikan. Astagfirullah. Nela anggap dia adalah raja, dan Nela berharap Nela akan menjadi ratu dalam hidupnya. Tapi setelah dia dapatkan, semuanya berubah. Semuanya berubah. Semuanya berubah.
Dia kasar. Harapan Nela yang menginginkan menjadi ratu dalam hidupnya sia-sia. Bahkan dia jadikan Nela sebagai budaknya. Setelah itu dia menghilang. Dia menghilang dari kehidupan Nela. Kenapa dia melakukan seperti ini kepada Nela? Astagfirullahaladzim. Biarkan bercerita dulu. Biarkan bercerita. Aduh, saya dengernya ikut sedih. Astagfirullah. Dia penyampaiannya seperti benar-benar merasakan sakit itu loh. Merinding ya. Merinding, sumpah merinding. Dia menyampaikan dari hati yang paling dalam loh. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Malam itu malam itu dia datang. Dia datang. Nela berpikir dia mau tanggung jawab atas semua yang dia lakukan terhadap Nela. Kau maksudnya apa bicaranya, Wan? Maksud Dia tuh maksudnya maksudnya hamil. Malam itu Nela bahagia. Dia mengajak Nela untuk diperkenalkan kepada orang tuanya.
Nela diajak pulang. Orang trauma depresi gitu. Ditanya pelan-pelan mungkin mas. Dia mengajak Nela untuk diperkenalkan kepada orang tuanya. Nela berpikir dia mau bertanggung jawab. Maksudnya Mela itu hamil, mengandung anaknya laki-laki itu. Terus menghilang mas katanya tadi. Dan datang untuk bertanggung jawab lagi itu maksudnya. Setelah menghilang sekian lama, akhirnya pria itu datang lagi menemui Mela. Dengan tujuan untuk mengenalkan kepada orang tuanya itu kan. Ya, dengan ikat baik untuk bertanggung jawab gitu kan. Atas kehamilannya kan. Ya. Nah, itu kan sudah bagus Mela. Kenapa kau bersedih? Setelah sampai di depan rumahnya, dia tidak mau melewati jembatan itu. Dia mengajak Nela untuk bermain air. Bermain air. Bermain air gimana? Bermain air di bawah jembatan. Pagi hari dia memeluk Nela dengan erat. Itu pas di bawah jembatan itu. Mandi bareng ya kan. Oh mandi bareng gitu. Terus gimana Bu? Ini batu Pak. Sabar. Enggak, tenang. Tiba-tiba dia menyekek. Dia menyekek Nela. Dia menyekek. Lalu kepala Nela dimasukkan ke dalam air. Dan dia menginjak kepala Nela sampai Nela mati. Mas, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah. Dia terbunuh dalam keadaan hamil. Dia ditenggelamkan di bawah jembatan ke sungai ya. Dicek lalu
tenggelamkan kepalanya dan diinjak sampai nggak bisa nafas lagi. Astagfirullahaladzim. Ada orang kayak gitu ya. Ya namanya orang ya. Terus Astagfirullah. harusnya ini jin korinnya kan, Dan ini jin korin. bukan Ya, namanya. oh, ya benar. Dia itu menggambarkan apa yang telah terjadi kepada raga yang dia ikutin akhirnya ya. Ya, apa yang dia saksikan itu. Terus jasad Mela sampai ditemukan atau tidak? Sampai sore. Sampai sore. Tubuh Mela baru ditemukan. Sampai sore. Pagi sampai sore. Pagi sampai kejadian pagi, sore baru ditemukan. Itu saya Seharian. disembunyiin mungkin. Dan dia pura-pura menjadi pahlawan. Dia pura-pura jadi pahlawan. Seolah-olah dia tidak tahu, bahkan dia tidak melakukan apa yang dia lakukan. Maksudnya menjadi pahlawan seperti apa, Mela? Dia itu mengangkat tubuh Mela. Oh, Evakuasi dia itu jadi pahlawan seolah-olah dia itu dia tidak melakukan itu, tapi dia ikut mengangkat ya. seolah-olah dia tidak tahu apapun yang jadi pahlawan lainnya. Padahal dia yang melakukan itu. Astagfirullah, tega itu ya. Mela pun tidak tahu. Mela berharap dia yang mengubur tubuh Mela. Iya. Tapi dia tidak datang. Dia tidak datang waktu pemakaman. Oh, berarti pria itu tidak datang pada saat pemakamannya Mela. Dia hanya menjadi pahlawan ketika mengevakuasi jasadnya itu. Ya, dia paling langsung kabur sih, Mas. Kalau nalurinya kan seperti itu. Sore hari dia datang Datang dengan sore. Mela. Datang Wan. Sorenya datang. Mela sangat senang. Mela sangat senang dia datang. Tapi Mela tidak tahu apa yang ada dalam pikiran dia. Dia datang hanya untuk mengotori kuburan Mela. Masih mengotori. Dia membuang air seni di atas kuburan Mela. Astagfirullahaladzim. Malah mendoakan, malah mengencingi Wan. Astagfirullah. Pikirannya astagfirullah. Ya, coba astagfirullah. Ya, coba astagfirullahaladzim ya Allah. Mengencingi loh, astagfirullah. Kau menyaksikan itu? Mela melihat itu.
dia sendiri. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Dia hanya datang menguncingi lalu buang air besar.